tidak dari tadi tidak bicara-bicara dengan anak di atas ya. Diam-diam saya lihat itu turun. Tidak ada lagi di atas, baru diam-diam di atas terus. Ini dari tadi tuh melihat di bawah, baru tidak tahu minta lagi. Kurang minum air putih. Ini kasus sekolah ini dari tadi duduk di atas, awak dari tadi itu di atas, duluan dari saya. Senyum-senyum saja, bertiada lagunya. Ada lagi tuh. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mau menyapa bagi semua saudara-saudara di tempat ini, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ada di tempat ini karena kasih karunia. Kita tahu hidup kita tidaklah gampang, tapi bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Biarlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan pujian padanya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Makasih Tuhan. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa,
menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan.
Kau sungguh baik Tuhan Yesus, Kau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Kau Allah yang setia, tak pernah Kau meninggalkan kami, tak pernah Kau membiarkan kami ya Tuhan. Kau selalu pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Yang menguatkan, menghiburkan setiap kami. Engkau terlalu baik ya Tuhan. Engkau terlalu baik Yesus. Kami mau menikmati saat-saat ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus
segala hormat kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan mempersembahkan pujian syukur kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Haleluya. Kami percaya Engkau sudah mengurapi anak-anakmu, hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan, amin. Karena Tuhan Yesus kita luar biasa baiknya. Haleluya. Tuhan Yesus yang menetapkan langkah-langkah kita. Haleluya.
Dia besar, amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau memuji Tuhan lagi. Besarlah nama Tuhan, haleluya. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku tebus oleh-Nya. Mari kita sama-sama besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku tebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku tebus oleh-Nya. Jiwaku tebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Saat ini kami ya Tuhan mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan dan penerang dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan. Makasih Yesus. Sungguh besar setia
besar setiamu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu terlukis dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya minta jemaat taruh tangannya di dada. Saudara, pujian ini berkata, di saat-saat keadaan yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Makanya tak kala kita nyanyikan pujian ini, kita tidak sekedar nyanyi asal karena tahu liriknya lagu ini, karena enak didengar pujian ini. Tetapi saudara harus taruh di hati saudara. Saudara taruh dalam pikiran saudara. Saudara taruh dalam setiap langkah kehidupan saudara. Dalam saudara bekerja, dalam saudara ada di rumah, ada di lingkungan. Saudara mulai berkata, ku percaya janji terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya
berada di tanggal terakhir dari bulan Agustus. 4 bulan lagi kami akan mengakhiri tahun 2020. Tapi kami boleh melihat mujizat. Kami boleh melihat mujizat. Kami boleh melihat rancangan-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Urapi hamba-Mu di siang hari ini. Urapi hamba-Mu di siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan Amin. Katakan Amin. Katakan Amin. Ya, silakan duduk. Ini kali kedua saya khotbah di tempat ini. Waktu 2018 saya melayani di tempat ini. Almarhum gembala saudara masih hidup. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala di tempat ini yang sudah mengizinkan saya bersama dengan wakil dan semua majelis. Ya, hari ini saya melihat saudara dengan wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Ya, datang dengan beban berat, bukan pulang dengan beban berat tetapi pulang dengan sukacita. Ya, coba lihat kiri kanannya, tahu usah colek ya, lihat aja kiri kanannya. Ya, lihat kiri kanannya. Ya, ada senyum enggak? Ya. Jadi saudara pastikan bahwa hari ini hati ini, pikiran ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi 1 minggu ke depan saudara berjalan walaupun menghadapi masalah yang berat di depan ya, menghadapi tugas-tugas, banyak kerjaan dikasih, menghadapi keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan sekitarnya. Saudara cuma berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, mari sama-sama kita buka dalam kitab Mazmur 91. Kitab Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca. Saudara lihat, silakan lihat di monitor di layar yang ada. Saya hitung sampai 3 ya. Sudah dapat semuanya? Yang belum dapat tinggal lihat kiri kanannya aja ya. Yang tidak bawa Alkitab tinggal baca di atas. Sudah enak. Mazmur 91 ayat 14 berkata begini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi saudara lihat Mazmur 91 ini berbicara tentang ayat 1 sampai 16 itu tentang perlindungan Tuhan. Kalau kita baca judulnya aja di atas itu dalam lindungan Allah. Kalau terjemahan lama dikatakan dalam naungan Allah. Jadi di Mazmur pasal 91 ini ayat 1 sampai 16 itu terbagi 3. Ya, terbagi 3. Artinya coba slide-nya ayat 1 dulu. Ayat 1 atau saudara boleh lihat di handphone saudara, di Alkitab saudara. Ayat 1 dan 2 itu menunjukkan, dikatakan orang yang berlindung dalam naungan Tuhan. Orang yang duduk. Orang yang duduk. Jadi firman Tuhan di sini katakan, itu dikatakan gini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi.
Duduk bukan sekedar kita datang, ya kita langsung duduk gini. Tidak. Kalau terjemahan, kalau bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini, itu tidak luas. Tidak luas. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya dan bahasa Inggris dikatakan orang. Orang artinya menunjukkan kita. Orang yang duduk. Artinya Tuhan bilang bukan sekedar saya duduk. Bukan sekedar saya datang duduk di situ. Tidak. Tetapi ayatnya berkata orang yang berdiam. Jadi saudara tidak sekedar datang duduk di sini, dengarkan firman Tuhan, tetapi saudara datang duduk, berdiam, ada dalam lindungan Allah. Jadi saya datang duduk, dan saya berdiam. Jadi kita datang, duduk dan berdiam di dalam. Tidak keluar-keluar lagi. Jadi banyak orang yang sekedar datang duduk, cuma duduk. Tapi tidak mau berdiam di dalamnya. Tidak mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagusnya saya berdiam di dalam situ ya. Bagusnya saya saya ada di dalam situ. Saudara lihat sendiri aja dari bulan 3, bulan 2 ya. Bulan 2 sampai bulan 8 ini sudah banyak orang yang mati. Khusus daerah Jawa Barat sana banyak hamba-hamba Tuhan yang mati. Dan di papan namanya tidak ditulis pendeta ini, pendeta itu, tidak. Tapi hanya cuma dikasih pelang aja. Ditulis meninggal karena COVID-19. Jadi betapa ngerinya penyakit ini. Waktu terjadi COVID ini, kami itu di dalam, ya kalau Jakarta ya hiruk pikuknya siang malam, tiba-tiba jadi lengang, tenang semua. Ya. Seluruh Jakarta diam, seluruh Tangerang diam. Jadi kalau ada yang, ya kalau yang biasa keluarga yang kacau balau, yang suka ribut, itu tiba-tiba diam juga. Yang suka berantem diam juga. Ya. Diam. Kenapa? COVID-19. Terpaksa anak-anak ujian lagi tidak perlu ditulis. Tenang, ada dalam ujian. Karena sudah masuk dari bulan berapa? Tenang. Diam. Tapi Tuhan ajar kita bukan sekedar kita diam karena COVID-19, tidak. Tapi Tuhan ajar kita. Makanya bapak-bapak atau saudara, makanya saya lihat waktu COVID-19 ini tidak satupun, ya ada yang 5 tahun sekali merayakan Natal dengan keluarga, akhirnya pulang. Ya, kalau Bang Toib bilang 3 kali Ramadan, 3 kali puasa. Ini yang sudah 5 tahun tidak pernah rayakan Natal, tidak pernah kumpul keluarga, akhirnya ngumpul semua. Karena apa? COVID. Jadi ada baiknya ini terjadi. Kenapa? Supaya saudara yang tidak pernah diam, saudara yang tidak pernah duduk dalam lindungan Allah, saudara yang tidak pernah duduk bersekutu dengan keluarganya, dipaksa Tuhan. Amin. Lihat kiri kanannya, katakan, kita dipaksa Tuhan. Saudara jangan tegang ya. Ini kok Pak Pendeta bilangnya, memang kita dipaksa. Hari-hari ini Tuhan paksa. Kita dipaksa oleh Tuhan. Amin. Yang tidak pernah berdoa akhirnya bisa berdoa. Iya. Itu ponakan saya itu yang 3 laki-laki, anak Pak Pendeta Max,
Karena ini saya bilang sama mereka, besok kalian doa firman. Mulai malam sampai mereka tidak bisa tidur. Saya tidur di sebelah, terganggu. Mereka hafal, tantenya yang ajar. Sini saya ajar kalian. Jadi mulai pagi hari saya tunjuk satu-satu. Kamu doa. Yang tidak pernah berdoa akhirnya terpaksa. Daripada nanti Om Moses ketawain, terpaksa aku berdoa. Yang duduk dalam lindungan Tuhan. Jadi yang tidak pernah duduk bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah bangun hubungan sama Tuhan, terpaksa Tuhan paksa engkau. Amin. Tuhan paksa. Daripada saudara terpaksa masuk neraka. Amin. Daripada saudara terpaksa masuk neraka, lebih bagus Tuhan paksa saudara masuk. Masuk kemana? Ke surga. Jalannya bagaimana? Dipaksa. Ya, dipaksa. Saudara, saya itu sering lihat tentara latihan yang ogah-ogahan itu terpaksa kena paksaan. Ya, dipaksa. Ya. Jadi itu dikatakan yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kata duduk di situ dikatakan kata berdiam. Kita dipaksa berdiam oleh Tuhan. Ya, ada COVID ini Tuhan bilang, saya paksa kamu berdiam. Terus yang kedua dikatakan gini, dari pembagian ayat ini pasal 3 sampai 13, di situ ada kata engkau. Kata engkau. Jadi Tuhan katakan gini, orang yang bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Di sini ayat ini menunjukkan dari pasal 3 sampai dari ayat 3 sampai ayat 13 dikatakan gini. Itu menunjukkan engkau dengan saya itu ada dalam satu peperangan rohani. Saudara baca aja itu 3 sampai 13, di mana di situ ada ada peperangan, ada sakit penyakit, ada peperangan, ada tula, ada malapetaka, ada rancangan-rancangan yang jahat. Jadi saudara kalau ada di kantor, ada orang yang merancangkan kejahatan, itu pokoknya bilang aja terima kasih Tuhan. Dia ada di samping saya untuk menaikkan jabatan saya. Lo konda amin ya. Lo konda amin ya. Ya kalau ada orang rancangkan kejahatan itu dia rancangkan, tapi engkau harus berkata, aku ada berdiam dalam tangan Tuhan. Rancangan apapun yang dirancangkan orang yang jahat terhadap saya tidak akan mungkin terjadi. Iya kan? Tidak akan mungkin terjadi karena kita itu ada dalam rancangan aminnya. Akhirnya amin semuanya, ya. Jadi ayat 3 dengan 13 itu dikatakan kita itu ada dalam situasi, dalam kondisi. Jadi saudara sebagai orang Kristen jangan merasa enak-enak aja. Oh enak, ya teman saya baik. Oh enak, saya ada di kantor, duduk AC di atas, tinggal klik udah. Tapi saudara tahu, saudara tidak tahu bahwa iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum berjalan ke sana kemari mencari mangsa. Kalau orang kaya berkata, orang miskin bilang begini, apa yang kita akan makan besok? Ya kan? Kalau orang sudah naik jabatan, naik kehidupannya, ekonominya, dia katakan, kita masak apa besok ya? Tapi kalau orang yang sudah kaya, siapa yang saya mau makan besok? Iya kan? Saudara tertawa, ya. Tapi saudara harus renungkan, kalau saya jadi orang kaya, hanya karena hanya berkat Tuhan. Itu bonus saja, bonus. Jadi tidak ada yang kita bisa banggakan, ya. Mau dia apapun, kalau mati masuk dalam tanah, dikubur selesai. Iya.
Jadi ayat 3 sampai 13 itu dikatakan engkau akan berlindung. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ya. Saudara tidak tahu rancangan orang di tengah malam. Kemarin ya jam 1 dini hari ya, jam berapa itu Polsek Ciracas yang ada di Jakarta Timur diserbu orang. Tidak tahu. Kita tidak tahu orang yang merancangkan kejahatan di waktu malam. Saudara tidak tahu itu kedahsyatan malam bagaimana. Itu kedahsyatan yang saudara saat tertidur saudara tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Apa yang akan dilakukan orang. Ya. Dan saya katakan, saya pernah waktu baru di Tangerang itu kita tinggal di bandara. Jadi pas masuk gitu sudah selesai ini, sudah ada istri anak semua, kita habis doa malam, tiba-tiba di depan rumah itu meledak. Dar. Kita kira apa? Kita kira ada, karena di situ sering sabung ayam, makanya kepolisian terus grebek di situ, terus nangkap orang-orang tukang sabung. Pas lihat begitu, tidak ada apa-apa. Tapi ledakan itu kuat. Baru kita ingat bahwa itu ada santet yang dikirim orang. Jadi ada perang santet. Kami ada di tengah-tengah, yang dari sini dengan sini perangnya jatuhnya di depan rumah kita, kami. Jadi perang, dar, kirim santet, lepas. Tapi meledaknya di depan rumah kami. Sampai tetangga bilang, oh masuk om, nanti kena. Jadi kedahsyatan malam itu kita tidak tahu. Ya. Ada orang-orang, saya ingat tahun kemarin melayani, istri saya melayani kita penghiburan, ada teman anaknya sudah 2 tahun sakit, dicek ke dokter, dicek kemana-mana, tidak ada dapat penyakitnya, tidak ada kelihatan. Kenapa? Itulah kedahsyatan malam yang sedang terjadi. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan sedang bekerja di tengah malam. Orang-orang yang sedang dipakai oleh kuasa kegelapan sedang bekerja di waktu malam. Bukan malam sekedar malam waktu tengah malam itu, tidak. Tapi malam menggambarkan siang juga, itu orang-orang yang sedang bekerja yang tidak kita ketahui. Itu sedang bekerja. Dia merancangkan kejatuhan. Dia merancangkan kejahatan sama kita. Dia merancangkan hal-hal yang buruk kepada kita. Kita sangka teman baik, tiba-tiba dirancang kejahatan. Itu yang sedang terjadi. Makanya Tuhan berkata, kembali ke ayat 1 dan 2. Masuk, duduk, berdiam dalam naungan Allah. Jangan keluar dari sana. Saudara keluar dari sana, saudara harus pastikan tanggung jawab sendiri. Kehidupan saudara-saudara tanggung jawab. Tuhan lepas tangan. Saya tidak akan pelihara saudara. Tapi alangkah baiknya masuk. Jadi di situ menggambarkan peperangan, menggambarkan sakit penyakit, menggambarkan malapetaka tulah. Sedang saudara sendiri lihat, baik lewat televisi, baik yang ada di sekitar saudara, ada orang-orang mati yang sia-sia. Ya. Dia mati sia-sia. Saya kalau lihat hal-hal yang mengerikan itu, saya rasa kasihan. Aduh kasihan, hidup yang sia-sia. Ya. Jadi itu menggambarkan betapa bahwa sedang terjadi di dunia ini yang kita lihat ini. Iblis sedang merancangkan, merusak. Iblis tidak merusak lagi orang-orang yang di luar sana, enggak. Dia tidak merusak lagi. Tapi dia masuk dalam gereja. Dia masuk dalam gereja. Dia masuk dalam perkumpulan. Dia masuk dalam anak-anak Tuhan. Makanya kita lihat sendiri. Ada hamba Tuhan. Sudah pendeta. Tapi tinggalkan kepercayaan. Tinggalkan kepercayaan. Ada anak-anak Tuhan yang kita lihat rumah tangganya baik, tiba-tiba bercerai.
itu iblis yang sedang bekerja. Iblis sedang bekerja. Makanya Tuhan selalu berkata, ayo nak, itu ayat yang ini dikatakan, sini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu. Marilah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, hai kamu yang sangat-sangat sudah sudah hancur. Tuhan mau perbaiki kehidupan kita. Makanya hari-hari ini saya lihat lewat COVID ini, yang pertama Tuhan rancang itu bangun hubungan sama Tuhan, ya, bangun hubungan sama Tuhan. Yang biasanya doa pagi bangun katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang malam, terima kasih buat penyertaanmu, perlindunganmu, haleluya, amin. Mandi, makan, pergi kerja. Tapi sekarang berubah. Dia bangun, dia rancang bangun jam 5. Dia ajak keluarganya. Makanya saya senang pujian saat itu ada, coba di G. Ya, saudara kalau nyanyi, saya minta saudara buka mulutnya ya. Kenapa? Kalau saudara cuma mulutku penuh dengan itu ciri-ciri satu, itu pasti akan mengantuk. Yang kedua, begitu saudara menyanyi, tidak masuk di sini, tapi saudara membayangkan tuh, utangku belum terbayar, ada kredit daster belum lunas, jadi saya sambil nyanyi saya pikir-pikir dulu. Coba kita nyanyi bersama-sama. Oke. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Saya masih lihat ada yang nyanyi kepadamu. Tuhan, utangku sebentar terlunas ya. Tuhan. Jadi saudara kalau nyanyi, saya kebetulan dengan istri ini, jadi kalau saya setiap nyanyi itu melulu katanya. Ya bagaimana? Karena di hati ini saya kalau nyanyi pujian ini memang saya resapi, saya renungkan. Perjalanan hidup ini tidak mudah. Banyak orang-orang yang rancangkan kita. Tapi tak kala kita naikkan pujian ini, bukan sekedar kita hafal liriknya, bukan sekedar enak musiknya ya. Tapi taruh dalam diri kita. Kita mulai berkata, ada tekanan dalam. Coba tekanannya gini, mulutku. Ya. Jadi keluar. Mulut itu tidak lagi begini tapi lingkarannya O. Mulutku. Iya kan? Jadi kalau saudara belajar vokal itu 3 jari masuk di dalam, bahkan 4 jari. Mulutku penuh, ya kan? Ayo sama-sama katakan. Tapi katakan dengan hati, tidak dengan apa ya saya katakan dengan hati yang penuh sukacita, bahwa setiap hari saya harus naikkan pujian. Setiap hari ada pujian dalam mulut saya. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada. Saudara nyanyikan terus pujian ini. Saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Kenapa saya katakan gitu? Kadang kita tidak bisa lagi saat kita menghadapi masalah yang berat, saat kita menghadapi tekanan yang berat, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tuhan cuma ajar kepada kita, ayo mengucap syukur. Ayo mengucap syukur. Tidak pernah Tuhan ajarkan. Saudara pasti pakai cara-cara saudara. Akhirnya Tuhan ya silakan. Kau pakai aja caramu sendiri. Bagaimana caranya keluar begini. Tapi satu kali kelak saudara akan mentok. Di saat mentok itu Tuhan cuma berkata, "Nah, saya kan cuma ajar kamu cuma satu. Cara yang paling efektif, cara yang paling ampuh mengatasi masalah. Belajarlah mengucap syukur." Amin. Amin. Belajar mengucap syukur. Karena masalah itu Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan rancangkan supaya kita punya otot-otot rohani ini semakin kuat. Makanya ada banyak orang, anak-anak Tuhan, tak kalah sakit, dia pergi ke dokter, dia coba jalankan ini. Padahal Tuhan sudah bilang, "Nah, coba mengucap syukur." Coba mengucap syukur. Makanya kita kadang, loh kok mengucap syukur ya? Saya yang dirugikan, saya mengucap syukur. Saya yang benar, dia yang salah, saya disuruh minta ampun. Saya disuruh mengucap syukur. Tapi itu Tuhan paksa kita. Hari-hari ini Tuhan sedang paksa semua anak-anak Tuhan untuk datang berlindung, diam dalam Tuhan. Di tempat pekerjaan Tuhan paksa kita mengucap syukur. Makanya jangan malu menjadi orang Kristen, tapi banggalah menjadi orang Kristen. Amin. Saudara tahu, ini kita itu bukan sekedar Kristen KTP, tapi kita adalah orang-orang, namanya Kristen itu pengikut Kristus. Kita ada di dalamnya, kita ikut. Makanya kalau Tuhan bilang ayo mengucap syukur, ya ayo ikuti aja. Kadang di hati ini, mana bisa Tuhan, masa mengucap syukur utang sekian miliar bisa teratasi. Saudara boleh katakan saya tidak percaya, tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Tak kala dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia serahkan semuanya. Tuhan berkata, saya ambil alih semuanya ini. Amin. Dan yang ketiga dari Mazmur 91 itu di ayat 14 sampai 16. Itu Tuhan berkata di situ, yang hatinya melekat, sungguh hatinya melekat. Melekat itu bukan sekedar nempel di tembok gitu, enggak. Bukan sekedar melekat. Tapi di ayat lain dikatakan, maka aku
akan meluputkannya, akan membentenginya. Tapi di ayat lain dikatakan, aku akan, sungguh hatinya melekat, sungguh hatinya menempel, maka Tuhan akan mengangkat dia tinggi. Jadi kata meluputkannya diganti dengan Tuhan akan mengangkat. Dan dikatakan dia membentenginya, dikatakan di situ Tuhan akan hadir. Tuhan akan hadir baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pribadinya. Makanya dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Sungguh hati kita melekat sama Tuhan. Sungguh hati kita nempel sama Tuhan. Makanya nempel sama Tuhan. Kalau saudara nempel sama gondoruo ya akan jadi gondoruo. Ya. Saudara nempel dengan penjahat ya udah jadi penjahat. 1-2 kali saya anak pendeta. Ya kan? Makanya yang hadir di sini kalau lihat saya membayangkan, ya papi, mami, Tante Domingus ya. Kalau saya khotbah di tempat lain atau saya melayani, saya santai-santai aja. Orang enggak tahu saya punya kelakuan. Tapi kalau saya berdiri di sini yang tahu ini semua. Ya kan? Ada sebagian yang tahu, ya. Pak Sondak. Ini adik-adik saya ini semua, dia tahu itu semua. Ya kan? Tapi sama siapa kita berteman? Saya dengan istri itu ada grup musik, ada pengerja. Tapi saya tidak sembarang bergaul dengan teman-teman. Ya. Karena bagi saya, bukan karena saya rohani, enggak. Ya kita santai aja bro, ya. Tapi hidup ini tetap melekat sama Tuhan. Tetap nempel sama Tuhan. Tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan kaulah segalanya. Ya. Ada satu pujian yang diciptakan oleh gereja kami. Tolong dikatakan, Tuhan kaulah segalanya. Tuhan kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku aku mau berkata, Tuhan. Jadi nempel sama Tuhan, melekat. Maka Tuhan akan meluputkan, maka Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Ya. Dan dikatakan kehadiran Tuhan itu membentenginya. Artinya diganti kehadiran Tuhan. Ada di situ. Ada kita rasakan. Ya. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Kita berjalan naik motor. Tuhan, tiba-tiba Tuhan hadir, kita nangis saja. Pernah saudara rasakan tiba-tiba Tuhan hadir? Air mata, air hidung, ya kan? Asal jangan air telinga. Ya, air mata, air hidung, nangis. Karena apa? Saudara, kok saya tiba-tiba nangis ya? Tiba-tiba melo gitu. Padahal kita tidak tahu Tuhan hadir. Tuhan hadir. Kita tidak tahu. Satu kali kami ada di Medan sana di rumah mertua. Saya dengan istri dengan anak jalan-jalan. Jalan-jalan begitu. Tiba-tiba dari sana ya kami jalan-jalan di lintas arah mau ke Aceh. Tiba-tiba dari sana bus. Oh sanda salah itu bus Aceh Pelangi. Dia kencang. Kami ada di tikungan. Saya lihat, itu kencang. Saya minggir sedikit. Saudara tahu, itu ada anak kecil yang masih umur 1 tahun. Dihantam, ditabrak oleh bus itu. Kami lihat sendiri mayatnya. Berhamburan di situ dia punya tubuh.
Artinya gini, saudara paham? Kadang ada orang yang merancangkan kejahatan sama kita. Tapi Tuhan rancangkan, Tuhan luputkan kita. Dia ganti dengan orang-orang yang tidak benar. Jadi kalau saudara lihat kejadian itu, saudara harus berkata, terima kasih Tuhan, perlindunganmu sempurna. Jadi dikatakan ayat 14-16, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terus ada ayat puitis itu di ayat 13 kok dikatakan singa dan ular tedung. Apa? Ya, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bayangkan, saat-saat orang sedang merancangkan kejahatan, kita itu aman. Itu singa dan ular tedung, ya. Kita akan langkahi, kita akan menginjak anak singa. Makanya masalah demi masalah yang saudara hadapi, saudara akan naik, saudara akan lampaui. Karena apa? Karena setiap hari bersama dengan Tuhan. Makanya Mazmur 91 ini Mazmur pujian sebenarnya bagi orang Israel. Saat pagi, sore, saat mau tidur malam. Saat di pemakaman, orang Israel bacakan 7 kali Mazmur 91. Makanya alangkah baiknya, bukan sekedar baca di Alkitab, tapi mulai saudara hafal Mazmur 91. Kami setiap pagi hafal, anak saya hafal dalam lindungan Allah. Jadi bukan sekedar jadi jimat ini Mazmur 91, enggak. Tapi saudara lihat buktinya. Orang-orang yang ada dalam lindungan Tuhan, mereka aman, terlindung. Orang-orang yang dalam lindungan Tuhan, mereka akan terus maju, terus berkarya. Ya, mau ada COVID atau tidak, kita tetap patuhi peraturan pemerintah. Tapi juga tetap saudara saya katakan, setiap hari naikkan pujian ini, bacakan pujian ini. Katakan kepada anak-anak kita, ayo kita baca Mazmur 91. Karena di dalamnya mengandung janji yang sempurna bahwa Tuhan siap setiap saat melindungi kita. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanannya, ada sukacita enggak ya? Ya. Lihat, oh berarti sudah ada Mazmur 91 nempel ya. Bukan nempel aja tapi sudah masuk, sudah melekat dalam hidup kita. Makanya setiap hari kita terus, Tuhan cuma ajar kita mengucap syukur aja. Ya, mengucap syukur. Keadaan yang tidak mengenakan mengucap syukur. Apalagi enak mengucap syukur. Saudara diberkati atau tidak berkati, mengucap syukur aja. Ya. Ini saat-saatnya Tuhan paksa saudara, Tuhan paksa saya, Tuhan paksa kita semua untuk mengucap syukur. Ya. Untuk mengucap syukur. Terakhir saya melayani ada satu keluarga, suaminya divonis oleh dokter. Jadi hidupnya tinggal 3 bulan. Bulan 2 saya mau besuk tapi tidak jadi. Ditelepon kita ke apartemen dia, doakan dia keluar dari rumah sakit. Saya lihat, ini orang sudah divonis dokter tapi sehat. Tidak bisa jalan tapi bisa jalan. Saya lihat bisa. Terus dia cuma katakan gini, Pak, saya mau nyanyi. Padahal dia bersuara aja, berbicara aja harus dibatasi. Tapi dia nyanyi. Kita layani 2 jam itu dia nyanyi. Dia cuma nyanyi, mulutku penuh dengan pujian. Pak, yang sakit mana Pak? Nggak ada lagi. Sudah divonis dokter.
2 bulan hidupnya dia mengucap syukur. Dan sampai hari ini dia masih hidup. Itu karena mujizat Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara. Hari ini saya selalu ajar, mari kita mengucap syukur. Jadi artinya mulut, pikiran, hati ini jadi satu. Kalau masa lalu itu ada hal-hal yang tidak mengenakan. Barangkali saudara punya di kantor saudara ada teman yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan ajar hari ini. Sebut namanya, ampuni dia. Saya yakin besok hari saudara ketemu dengan dia. Dari mukanya yang kayak pepaya itu akan manis seperti semangka. Yakin. Karena apa? Waktu saudara doakan dia, Tuhan itu bekerja. Tuhan tidak bekerja di tempat ini aja. Tuhan sedang bekerja di pinggir jalan sana. Tuhan sedang bekerja di kantor saudara. Tuhan sedang bekerja di daerah saudara. Barangkali saudara sedang berdoa, Tuhan, ada satu keluargaku yang belum kenal Engkau. Engkau bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan sedang mengutus malaikatnya bekerja di sana. Dia akan menjamah keluarga saudara. Cepat atau lama, tapi saya katakan sebelum berakhir 2020 ini Tuhan sedang berkarya. Berdoalah untuk keluarga saudara. Berdoalah untuk istri dan anak saudara. Makanya cuma 2 yang paling aman di dunia ini. Pertama yang pertama Tuhan, saat engkau berharap sama Tuhan. Yang kedua, engkau ada dalam keluargamu. Engkau ada dalam keluarga. Tuhan menciptakan dunia ini, alam semesta ini. Kalau kita lihat di Kejadian 1, Tuhan berkata, ya, Tuhan hadir di bumi ini. Kehadiran Tuhan di bumi ini. Terus yang kedua, Tuhan bentuk keluarga. Makanya di tahun ini tahun pemulihan. Pulih dengan Tuhan, pulih dengan keluarga. Kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharap. Saya undang WL dengan singer. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudara mulai katakan kepada Tuhan, ampuni saya. Saudara mulai katakan, Tuhan, baharui hidup saya. Saudara mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan, ubahkan hidup saya di siang hari ini. Mari ikut doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, ayo semua katakan, Tuhan Yesus, hari ini hidupku Engkau ubahkan, paradigmaku Engkau ubahkan. Dan hari ini ya Tuhan, saya mau kembali perbaiki hubunganku, baik kepada Tuhan, baik kepada keluarga. Terima kasih Tuhan. Taruh dalam hati saya bahwa hari ini saya mengalami pembaharuan dari Tuhan. Saudara berdiam sejenak. Hari ini Tuhan sedang merancangkan. Saya tahu bahwa hari ini Tuhan sedang mengubahkan saudara. Hubungan bapak kepada anak, suami kepada istri, Tuhan sudah ubahkan. Dan hari-hari ini Tuhan katakan, saya akan memperbaharui umatku. Saya akan paksa umatku setiap hari untuk berdiam di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada rancangan yang indah. Di dalam Tuhan ada masa depan yang indah. Makanya setiap hari paksa diri saudara untuk mengucap syukur. Baik di waktu pagi, di siang hari, sore dan malam hari ini. Malam hari saudara mengucap syukur setiap hari. Mulutku penuh. Saya kembalikan kepada hambanya Pendeta Max. Hormat serta kemuliaan Tuhan
Kami patut naikkan di hadapan hadirat-Mu. Begitu baik Engkau di dalam sepanjang hidup kami ya Tuhan. Oh Tuhan, mampukan kami setiap saat untuk mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pada pagi hari ini Engkau telah baik buat kami. Engkau telah memperkenankan kami untuk hadir bersama-sama Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap duduk diam di dalam Engkau, di dalam naungan-Mu Bapa di surga. Karena Engkau adalah benteng kami. Engkau adalah benteng dari segala macam mara bahaya, penyakit sampar sekalipun Tuhan. Biarlah kami tetap melekat di hadapan hadirat-Mu, supaya Engkau tetap ada buat kami. Engkau mempertinggikan kami. Engkau melindungi kami dari segala macam persoalan hidup di dunia ini. Mampukan kami untuk selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, bahkan di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu telah berhenti mengucapkan firman-Mu, tapi kami yakin dan percaya atas kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja dalam sepanjang hidup orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, akan lebih jauh. Mampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tetap akan ada di hadirat-Mu bersama keluarga. Di tempat pelayanan Engkau curahkan berkat kepada hamba-Mu, supaya biarlah apa yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan menjadi berkat buat orang-orang lain yang mendengarkan, dan pujian syukur selalu keluar di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, baik secara langsung Tuhan maupun yang secara virtual yang ada di rumah. Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Biarlah hadirat-Mu tetap hadir buat kami, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dibesarkan. Memberkati kami Tuhan di dalam pelayanan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Biarpun kami masih dalam suasana duka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mampukan kami untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan di dalam jemaat di tempat ini itu adalah baik di hadapan hadirat-Mu, dan kami yakin dan percaya bahkan Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk kebesaran nama-Mu di tempat ini. Mampukan gembala kami di tempat ini, pembantu gembala Tuhan, pengerja, bahkan sidang jemaat semua. Tuhan, lindungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Lanjut daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan membawa persembahan kami. Bahkan ada umat-Mu yang akan membawa milik-Mu Tuhan. Engkau lihat dari tempat maha tinggi, memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami ada selalu di dalam hadirat-Mu dan mengikuti perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih di dalam menjodai doa dan seruan kami kepadamu, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Buatku
selamanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Ku Berbahagia. Mari kita bangkit berdiri. Kepunyaanku
yang diberkati dan berbahagia di dalam Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita bersama mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Oh, kita sendiri ya, oke.
Amin. Yuk. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan adik-adik kekasih kami, Engkau melihat Tuhan, mereka boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan Tuhan, pada saat ini Engkau mengetahui kerinduan mereka, Tuhan. Tuhan, kami percaya mereka memulai dengan Tuhan, kami percaya Tuhan pun akan bersama-sama dengan adik-adik kekasih kami. Tahapan selanjutnya mereka akan lalui hikmat pada adik-adik kekasih kami, sehingga Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi rencana mereka, kami percaya biarlah Tuhan yang akan membuka jalan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang dapat membuka, tidak ada satu kekuatan manusia yang dapat menutupnya. Oleh sebab itu Tuhan, anugerahkan mereka kemampuan, hikmat, kekuatan daripada Tuhan dalam setiap Tuhan tahapan tes-tes yang akan mereka lalui Tuhan. Tuhan memberikan mereka kemampuan ilahi, berikan mereka kekuatan, hikmat, pengurapan daripada Tuhan, sehingga Tuhan tahapan demi tahapan mereka lalui sama-sama dengan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan hikmat kekuatan manusia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya turun anugerah-Mu, berkat-Mu kepada kekasih-kekasih kami ini Tuhan, khususnya dalam menghadapi Tuhan tahapan tes-tes yang akan mereka lalui. Kepolisian Republik Indonesia di Sulawesi Barat ini, Tuhan mampukan mereka semua, sehingga Tuhan kami percaya berhasilan ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka berharap kepada Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kiranya lepaskan berkat anugerah-Mu, rahmat-Mu di atas adik-adik kekasih kami, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka boleh dapat terkabulkan, bukan menurut kehendak kami manusia, tapi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.
groovy. Si